wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu serta ustazah yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali Allah Ta'ala dalam majelis ngaji bareng, ngaji hadis bareng pada malam hari ini. Semoga Allah selalu membersamai kita dengan kebersamaan yang spesialnya. Kebersamaan kerahmatan, kebersamaan keberkahan, kebersamaan pertolongan, kebersamaan perlindungan, dan seterusnya insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Ma'alimus Sunan Nabawiyah, dan kita masih dalam bab yang kelima insyaallah. Jadi bab kelima yang sudah kita baca, jadi bab man mata ala tauhid dakhal jannah. Bab tentang bahwa siapa yang meninggal atas dasar tauhid, membawa keimanan tauhid, maka dia akan masuk surga. Kita sudah baca hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang pertama, hadis ke-14. Kita insyaallah langsung baca hadis yang ke-15. Sama ini juga hadis muttafaq alaih. Hadis berikutnya juga hadis muttafaq alaih insyaallah. Baik. Hadis ke-15 dari kitab ini dan atau hadis kedua dalam bab yang kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl qala. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW sementara Mu'adz, sahabat Mu'adz itu membonceng beliau. Di belakang beliau di atas kendaraan. Ya, kendaraan waktu itu adalah hewan kendaraan antara keledai atau bagal atau unta. Qala, Nabi SAW itu bersabda, dan ini di atas kendaraan, karena beliau membonceng sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai ibn Mu'adz ibn Jabal, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Jadi dipanggil wahai Mu'adz ibn Jabal, sahabat Mu'adz menjawab labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Jadi mungkin kalau kita terjemahkan singkat itu ya siap begitu. Jadi gitu. Sesuai dengan bahasa, secara bahasa labbaik itu dari kata labba yulabbi talbiyah. Talbiyah itu ijabah. Jadi siap menyambut panggilan. Sementara wasa'daik itu dijelaskan di bagian bawah. Jadi dijelaskan di sini
wa sa'daik. As-sa'at al-musa'adah wal makna ijabah ba'da ijabah wa is'adan ba'da is'ad. Jadi iya artinya bahwa siap menyambut panggilan, siap menyambut perintah, dan siap membantu. Jadi lebih dari sekali sampai diulang-ulang. Lalu kemudian qala ya Mu'adz. Rasulullah tidak langsung mensabdakan apa yang ingin disampaikan setelah memanggil itu, tapi mengulang panggilan ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Diulang untuk yang kedua. Sahabat Mu'adz menjawab lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Jadi siap membantu kalau memang dibutuhkan, siap memenuhi panggilan, siap apapun yang diinginkan Nabi. Jadi sampai diulang-ulang. Lalu kemudian dikatakan bahwa itu sampai 3 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW memanggil ya Mu'adz 3 kali, dan sahabat Mu'adz juga menjawab 3 kali. Qala setelah yang ketiga itu, baru baginda Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang bersaksi, bersyahadat, berikrar, berjanji bahwa tidak ada, jadi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syaratnya sidqan min qalbi. Perhatikan. Jadi menyatakan 2 kalimat syahadat yang sudah kita hafal itu, tapi syaratnya sidqan min qalbihi. Itu dinyatakan bukan hanya dengan lisannya. Meskipun harus dinyatakan dengan lisan. Bahkan kita yang sudah Islam itu tetap diharuskan untuk mengulang-ulang syahadat ini setiap saat. Di dalam salat kita, saat kita berwudu, itu kan kita baca syahadat dalam tasyahud itu. Itu diucapkan, harus kita ucapkan. Nah, barang siapa yang bersaksi, bersyahadat, yang isinya bahwa tidak ada bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sidqan min qalbi. Sidqan min qalbi. Jadi secara jujur. Jadi secara jujur, benar-benar, bukan hanya pura-pura saja, betul memang itu keluar dari hatinya. Tidak seorang pun yang bersyahadat seperti itu illa haramahullahu 'alan nar. Kecuali Allah akan mengharamkan dia untuk masuk neraka. Jadi, artinya Allah akan menyelamatkan dari neraka. Tapi maksudnya di sini, seperti yang sebelumnya juga sudah kita singgung, adalah bukan kok kemudian tidak merasakan api neraka sama sekali, atau bukan kok berarti tidak masuk neraka sama sekali, tapi maksudnya adalah haramahullahu ala al-khulud finnar, ala al-khulud finnar. Maksudnya itu di mana seorang bersyahadat secara jujur dari hatinya, itu diharamkan neraka baginya, atau dia diharamkan masuk neraka, maksudnya adalah masuk neraka yang kekal di dalamnya. Jadi, adapun kemungkinan orang yang meskipun ahli surga, jadi seperti yang diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bersyahadat tauhid, jadi gitu.
itu kan masih ada kemungkinan, itu juga tetap bisa merasakan siksaan neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Itu ya sesuai dengan berdasarkan dosa-dosa yang dilakukannya. Tapi tidak sampai membuatnya, selama dia memiliki ikrar syahadat yang diucapkan, yang diikrarkan jujur dari dalam hati, bukan hanya di dalam lisan saja, maka Allah menjanjikan bahwa dia tidak akan masuk neraka, dengan arti tidak akan kekal di neraka. Adapun seperti yang tadi kita sebutkan, jika dia punya dosa-dosa yang tidak dilakukan tobat darinya, tidak mendapatkan syafaat, tidak diampuni Allah Ta'ala, ya masih mungkin untuk disiksa neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Nah, kalau sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru? Jadi, apakah tidak sebaiknya aku beritahukan hal ini kepada orang-orang, kepada para sahabat, agar mereka bergembira. Bergembira karena mereka sudah bersyahadat, berarti sudah dijamin tidak masuk neraka. Qala idzan yattakilu. Nanti dalam hadis lain disebutkan jangan. Jadi secara tegas Nabi mengatakan jangan lakukan itu, jangan beritahukan kepada mereka. Idzan yattakilu. Khawatir mereka akan merasa cukup. Jadi kalau begitu mereka akan merasa cukup dengan syahadat saja. Maksudnya khawatirnya dipikir ya doa cukup dengan syahadat, dan kemudian mereka tidak punya semangat untuk beramal, untuk beribadah, untuk bermujahadah. Ini yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga kemudian Nabi SAW melarang sahabat Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini. Tapi wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Jadi sahabat Mu'adz menghabarkan tentang hadis ini, sabda Nabi ini, menyampaikan kepada yang lainnya menjelang ajal beliau, menjelang kewafatan beliau, ta'assuman, karena khawatir dosa. Maksudnya adalah khasyata al-wuqu' fil itsm. Jadi khawatir itu atau takut dosa karena menyimpan ilmu. Kan ini kan ilmu. Di samping juga mungkin di awal-awal waktu sabda ini disabdakan, itu masih ada kekhawatiran sebagian sahabat memahami sabda seperti ini secara salah. Lalu kemudian dijadikan sebagai sandaran, dipikir cukup, kalau gitu ya cukup, yang penting kita sudah bersyahadat. Jadi yang penting kita sudah bersyahadat akan dijamin masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Padahal maksudnya diharamkan masuk neraka, maksudnya kekal di dalam neraka. Tapi tetap bukan merupakan jaminan untuk dia tidak merasakan siksa neraka sama sekali. Insya Allah itu. Nah itu khawatirnya. Jadi ini yang kita sebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, di dalam hadis ini kita, kalau tentang perawi sudah kita lewati ya, sahabat Anas radhiyallahu anhu sudah kita sedikit bahas, sahabat Mu'adz juga begitu. Nah, di sini beberapa hikmah, beberapa qudwah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ini kan momennya Nabi SAW menyampaikan sabda ini kepada sahabat Mu'adz itu ketika beliau menunggang kendaraan ya berupa hewan kendaraan. Jadi hewan kendaraan yang biasa dinaiki oleh Nabi SAW, dan beliau membonceng sebagian sahabat itu
antara keledai atau bagal. Bagal itu adalah apa ya? Jadi peranakan campuran, dari hasil campuran antara keledai dan kuda. Itu bagal. Jadi bahwa ya seperti keledai tapi lebih besar. Itu yang juga biasa dijadikan kuda tunggangan, dan onta. Jadi gitu. Nah, ini pertama adalah bahwa kemuliaan sekaligus tawadhu'nya Nabi SAW serta kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabat dan dekat Nabi kepada para sahabat. Khususnya mereka-mereka yang pernah dibonceng. Itu tentu mereka memiliki kedudukan spesial. Jadi, dibonceng Nabi. Itu kita tidak bisa membayangkan betapa bahagianya para sahabat yang mendapat kesempatan dibonceng Nabi. Loh, mereka diberi kesempatan untuk mendampingi Nabi. Jadi berjalan di samping Nabi, di belakang Nabi, dekat dengan Nabi, itu Masya Allah. Apalagi kemudian sampai dinaikkan ke atas hewan tunggangan beliau, kendaraan beliau. Itu Masya Allah luar biasa. Dan ini di dalam berbagai riwayat itu tidak hanya sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz itu hanya salah satu di antara sekian sahabat yang pernah mendapatkan kehormatan, mendapatkan kebahagiaan dibonceng Nabi SAW. Jadi sebagian ulama itu bahkan ada yang menulis kitab khusus, itu membahas tentang jadi siapa-siapa saja sahabat yang pernah dibonceng Nabi di atas hewan tunggangan beliau yang beliau naiki. Jadi selain sahabat Mu'adz seperti hadis ini, ada juga pernah sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, jadi sahabat Abu Darda, sahabat Abdullah ibn Abbas, Al-Fadl ibn Abbas, dan banyak sahabat yang lainnya. Ada yang menyebutkan dari berbagai riwayat itu sekitar 30 sahabat yang ada riwayatnya. Tapi ada juga yang menyebutkan sampai 42, bahkan ada yang menyebutkan sampai kisaran 50 sahabat. Dan itu pun yang ada riwayatnya. Mungkin juga ada yang lain-lainnya lagi, itu yang tidak disebutkan dalam riwayat yang sampai kepada kita. Yang jelas, Masya Allah, itu menunjukkan betapa mulianya Nabi, betapa dekatnya Nabi, betapa akrabnya Nabi SAW, betapa tawadhu'nya beliau luar biasa. Jadi gitu. Dan di antaranya adalah bahwa jadi ketika Nabi SAW bersama para sahabat, seperti ketika menaiki hewan tunggangan dan membonceng sahabat itu jadi tidak ada satu kesempatan di mana beliau itu selalu tidak ada satu kesempatan yang bisa digunakan untuk beliau memberikan nasihat, ujangan. Jadi yang sesuai dengan sahabat itu. Ya, coba sambil naik keledai, naik bagal, naik onta, naik kendaraan. Itu Masya Allah, artinya bahwa beliau tetap memanfaatkan itu untuk berikan nasihat, untuk berikan ilmu, dan seterusnya. Nah, terus di sini disebutkan bahwa Nabi SAW memanggil sahabat Mu'adz untuk kemudian beliau bersabda kepada beliau tentang hadis yang luar biasa ini, tentang keutamaan dan fadilah yang luar biasa dahsyat dan agungnya, yaitu fadilah keimanan tauhid, 2 kalimat syahadat, yang merupakan penjamin bagi seorang untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu dahsyat sekali, luar biasa. Itu artinya bahwa isinya begitu. Nah, para ulama menyebutkan mengapa beliau sampai memanggil Mu'adz, dan ini biasa. Jadi beliau juga biasa memanggil sahabat yang lainnya, diulang-ulang. Padahal
yang diajak bicara itu juga sudah menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kesiapan bahwa mereka mendengar panggilan itu. Tapi diulang lagi yang kedua, diulang lagi yang ketiga, itu para ulama menjelaskan bahwa ini adalah untuk ziyadat tambih. Jadi untuk memberikan menarik perhatian. Jadi agar supaya menambah kesiapan pendengar itu untuk mendengar. Artinya bahwa berarti ada sesuatu yang istimewa yang akan beliau sampaikan supaya sahabat Mu'adz di sini lebih bersiap. Ini kok Nabi SAW sampai memanggil 3 kali. Dan juga sudah dijawab. Kalau 3 kali itu tidak dijawab mungkin maklum. Ini tidak dijawab. Ya Mu'adz, dijawab qala labbaik Allahumma labbaik. Ya Mu'adz, begitu sampai 3 kali. Itu salah satu salah satu sarana, salah satu media, salah satu cara untuk mungkin pengajaran, pendidikan, dan untuk memberikan nasihat agar supaya apa yang disampaikan itu diterima dengan penuh. Jadi pengulangan pemanggilan sahabat Mu'adz sampai 3 kali itu agar supaya beliau lebih fokus, lebih perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu seperti itu, insya Allah. Intinya adalah bukan berarti kemudian hanya ini caranya. Artinya berarti bahwa kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dan kita ingin sesuatu yang kita sampaikan itu sangat penting, sangat urgen, butuh perhatian yang penuh, butuh fokus yang lebih besar, butuh pemahaman, butuh kesiapan, maka lakukan hal-hal yang bisa membuat dan menjadikan. Jadi siapa yang dinasihati, siapa yang akan menerima wejangan itu atau apa yang akan disampaikan itu betul-betul mendengarkan, betul-betul menyiapkan diri, betul-betul fokus. Itu gimana caranya? Salah satunya dengan memanggil 3 kali. Jadi atau mungkin juga bisa lebih. Atau ada cara-cara yang lainnya untuk menarik perhatian. Jangan sampai kemudian hal yang sangat penting, yang sangat mendasar ini kemudian disampaikan tapi tidak ditangkap dengan benar dan dengan baik. Baik. Ya intinya di sini yang disampaikan adalah fadilah, keutamaan luar biasa dari 2 kalimat syahadat yang sudah kita sama-sama tahu. Ini ada persaksian. Jadi syahadat itu jadi persaksian. Jadi di situ ada ilmu, di situ ada pemberitahuan, di situ ada ikrar. Jadi ada pernyataan, ada ikrar, bisa sampai janji. Jadi arti syahadat itu. Nah, ada orang bersyahadat di antaranya dinyatakan dengan lisan, tapi agar supaya syahadat ini itu betul sesuai dengan janji Allah, menjadi penjamin seseorang untuk masuk surga dan penjamin seseorang sama dari api neraka, ini yang sangat penting kita perhatikan, sidqan min qalbi. Bahwa syahadat itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di tulisan. Tapi yang terpenting sidqan min qalbi, diucapkan tetap, dinyatakan tetap. Tapi sidqan min qalbi itu mutlak. Jadi jujur, sungguh-sungguh, benar-benar syahadat itu dari hati. Yang bersyahadat itu hatinya sebelum lesannya. Atau hatinya bersama lesannya. Tapi yang jelas, lesan penting, tapi yang lebih penting lagi adalah syahadat hati, persaksian hati. Jadi yang keluar dari memang keimanan tauhid. Nah, isi 2 kalimat syahadat kita sudah sama tahu, itu intinya tauhid. Para ulama menyebutkan bahwa ini ada syahadat yang pertama itu, jadi syahadat alla ilaha illallah, itu disebutkan syahadat ini merupakan tauhidul ghayah. Kita mentauhidkan Allah sebagai tujuan. Jadi yang kita tuju, jadi dengan hidup kita, dengan semua amal ibadah kita, dengan segala aktivitas kita, dengan bahkan hidup
itu kita tujukan kepada siapa? Itu untuk siapa? Jadi itu tauhidul ghayah. Nah, sementara syahadat kedua, syahadat anna Muhammad Rasulullah, syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu merupakan tauhidul wasilah. Bahwa kita ini bertauhid, beriman tauhid itu baik mentauhidkan Allah dalam ghayah. Jadi gitu. Dalam tujuan kita, hanya Allah semata yang kita tuju. Nah, wasilahnya itu juga yang dari Allah. Ini bagaimana kita menuju Allah dengan kita menjalani kehidupan ini, beraktivitas, beramal, beribadah, mengabdi, sesuai dengan tuntunan Allah, syariat Allah. Dan itu hanya bisa kita ketahui dari jalur utusan Allah. Para utusan Allah, tapi yang berlaku bagi kita sudah sebutkan dalam bab sebelumnya, itu bahwa risalah agama yang dibawa oleh seluruh Rasul, itu merupakan jalan menuju Allah. Sarana menuju Allah. Jadi, tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pamungkas, Rasul terakhir, Rasul penutup, maka risalahnya itu menghapus, menasakh semua risalah Nabi sebelumnya. Jadi di samping ya karena memang prinsip-prinsip risalah, prinsip-prinsip ajaran agama yang ada dalam syariat para nabi sebelumnya itu ya sudah terrangkum, tercakup dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Nah, sehingga tidak hanya dalam ghayah, dalam tujuan, dalam hidup ini yang kita tuju Allah, tapi jalan yang kita tempuh, itu juga harus bertauhid kita. Hanya jalan yang diridhai Allah Ta'ala, yang juga dari Allah. Jadi gitu. Ini wasilahnya dan itu melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lainnya. Jadi ghayah tujuan kita bertauhid, begitu juga wasilah. Jadi tidak cukup seseorang enggak, pokoknya saya madhep mantap menuju Allah Ta'ala, tapi caranya ya apa saja, tidak bisa. Jadi caranya sudah juga kita bertauhid dalam ghayah, bertauhid dan wasilah. Jadi Allah Ta'ala hanya mengizinkan bahwa untuk menujunya, menuju ridhonya, menuju cintanya. Jadi itu hanya melalui satu jalan saja. Tauhid tidak bisa, tidak boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Yaitu jalan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, beliau pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ittiba'i." Seandainya Nabi Musa sekarang ini hidup, di zamanku sekarang ini, tidak ada pilihan lain bagi beliau kecuali harus mengikutiku. Mengikuti Al-Quran yang aku bawa, mengikuti sunnah yang aku bawa, dan tidak boleh lagi mengikuti Taurat yang dulu pernah beliau terima. Itu berlaku dulu pada zaman beliau untuk umatnya. Jadi gitu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman, sesuai dengan akidah Ahlussunnah Jamaah, akan turun sosoknya Nabi Isa alaihissalam. Sosoknya beliau seperti yang dulu pernah beliau menjadi nabi bagi Bani Israel. Nah, pada saat beliau nanti diturunkan Allah Ta'ala dari langit di masa kepemimpinan Imam Mahdi, itu pada saat itu beliau sudah tidak memakai kitab Injil lagi. Tidak lagi menggunakan dan mengikuti ajaran agama yang dulu pernah beliau sampaikan saat belum menjadi nabi. Beliau pada saat turun nanti itu sudah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, sehingga terikat dengan ajaran Al-Quran, jadi sunnah Nabi Muhammad SAW, dan syariat Islam. Jadi itu seperti itu. Baik. Jadi tauhid tidak lagi. Artinya ketika seseorang mengikuti ajaran yang lainnya juga, itu berarti tidak mentauhidkan Allah.
Berarti tidak tauhid. Jadi tauhid tidak hanya dalam ghayah, dalam tujuan, tapi tauhid juga wasilah. Maksud tauhid dan wasilah itu adalah bahwa sarana apapun, amal, ibadah, baik ibadah mahdhah ansih maupun ibadah ghairu mahdhah non ansih, itu semuanya itu harus selaras sesuai dengan ajaran agama, tuntunan syariat, contoh sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi minimal itu berhukum mubah menurut syariat Allah Ta'ala. Syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi itu intinya. Jadi ringkasnya dua kalimat syahadat itu, yang pertama syahadat persaksian, semuanya isinya tauhid. Yang pertama adalah tauhid fil ghayah. Jadi tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah dalam ghayah dan tujuannya yang kita tuju dalam hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Jadi gitu. Semua untuk Allah Ta'ala. Kita semuanya menuju Allah. Jadi menuju Allah. Tapi untuk menuju Allah, untuk demi mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya, mendapatkan kebahagiaan darinya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan berkahnya, semuanya itu gimana caranya? Nah, caranya adalah juga harus tauhid. Hanya lewat satu jalan. Hanya lewat satu wasilah. Yaitu wasilah tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak yang lainnya. InsyaAllah. Baik, itu. Nah, dikatakan di situ sidqan min qalbih, jujur dari hatinya. Sungguh jujur dari hati. Nah, kalau jujur dari hati itu di samping bahwa dia bersyahadat tauhid secara benar, jadi gitu. Secara benar. Juga bersyahadat tauhid itu secara sungguh-sungguh. Kalau jujur itu nanti konsekuensinya adalah pembuktian. Konsekuensinya itu pembuktian. As-sidq ini. Ini yang paling penting bahwa dalam kita berislam, dalam kita beriman, dalam kita berislam, itu as-sidq. Sidqul qalbi. Jadi kejujuran hati itu nanti akan membuahkan ya sidak-sidak yang lainnya. Jadi yang paling utama sidqul qalb. Jujur hatinya. Itu nanti juga ada sidqul aql. Jadi jujur akal pikirannya. Insyaallah. Kemudian ada sidqu an-niyah. Jujur niatnya. Sidqul lisan, jujur lisannya. Sidqul amal. Jadi jujur dalam amal perbuatannya. Ini bahwa dari sidqan min qalbi ini akan memberikan turunan. Jadi jujur itu di dalam hati. Kalau sudah hatinya jujur, itu insya Allah akan berimbas kepada kejujuran-kejujuran yang lainnya. Itu yang paling utama. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa tidak seorang pun yang bersyahadat seperti itu, kecuali Allah mengharamkannya untuk masuk neraka, maksudnya untuk kekal di dalam neraka. Nah, di akhir itu sahabat Mu'adz ketika setelah mendengar ini, beliau bergembira. Nah, beliau juga ingin berbagi kegembiraan kepada para sahabat yang lainnya. Beliau minta izin atau beliau bertanya, apa tidak sebaiknya ini aku sampaikan kepada masyarakat, kepada orang lain, supaya mereka juga bergembira seperti aku bergembira sekarang ini. Nah, tapi di hadis ini juga hadis berikutnya, itu Nabi menyebutkan bahwa kalau gitu mereka akan merasa cukup dengan syahadat saja. Sehingga kemudian mereka tidak punya semangat, tidak punya optimisme untuk beramal. Dikiranya cukup dengan syahadat, dan itu yang penting udah. Terus mereka mengaku, enggak, saya jujur kok dalam hati. Padahal kejujuran itu bukti kejujuran yang paling baik adalah dengan amal. Makanya iman itu selalu digandingkan dengan amal, itu kan itu. Agar supaya tidak dipahami iman itu cukup dengan iman hati, dan iman akal pikiran, iman dengan pernyataan lisan. Jadi selalu dikatakan
mana wa amila shalihan seterusnya. Itu adalah merupakan pembuktian akan kejujuran, keimanan dan tauhid seseorang. Nah, beliau khawatir kalau khusus minimal sebagian atau bahkan sebagian besar jadi masyarakat itu kemudian memahami salah. Jadi gitu. Kalau ditanya mengapa kok beliau menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, ya beliau karena tahu sahabat Mu'adz tidak akan punya pemahaman yang salah seperti itu. Jadi gitu. Nah, di sini juga para ulama menyimpulkan ketika ada ilmu disampaikan Nabi SAW kepada sebagian sahabat, tapi ketika ingin disampaikan kepada yang lainnya, Nabi melarang. Nah, di sini berarti memang tentang penyampaian ilmu itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Jadi ilmu itu ada yang umum, ada yang khusus. Jadi, khusus pun bertingkat-tingkat. Ada khusus, ada lebih khusus lagi, ada yang paling khusus, ada yang terkhusus. Jadi ada sebagian, karena kita dapati, sehingga tidak semua, meskipun prinsip dasarnya bahwa semua ilmu, apalagi ini ilmu agama, itu prinsipnya disampaikan ke yang lainnya. Jadi apa yang dari Nabi disampaikan diterima oleh para sahabat, itu ya ilmu agama untuk yang lainnya. Tapi ternyata banyak dalil dan banyak bukti serta banyak contoh di mana sebagian ilmu yang disampaikan Nabi SAW itu ternyata itu tidak untuk disebar ke semua orang. Jadi beliau menyampaikannya memang secara khusus. Meskipun kemudian nanti para sahabat juga beristihad. Jadi apakah ini dilarang secara mutlak? Jadi tidak untuk disampaikan kepada siapapun. Contohnya apa ya? Contohnya seperti seperti ini, seperti ilmu informasi tentang nama-nama kaum munafikin yang hanya diberitakan Nabi kepada sahabat Hudzaifah saja. Jadi kalau seperti ini disampaikan kepada Sayyidina Mu'adz, ketika mau disampaikan Nabi melarang karena ada kekhawatiran. Dan ini juga ada beberapa yang lainnya. Jadi ada kekhawatiran, tapi kemudian setelah itu sahabat Mu'adz di sini itu ketika akhirnya menyampaikan itu karena beliau memahami bahwa larangan Nabi untuk tidak menyampaikan itu tidak permanen. Dari mana kita tahu? Dari kata-kata ini, idzan yattakilu. Jadi khawatir kalau mereka merasa cukup dengan syahadat saja dan kemudian tidak semangat, tidak punya motivasi yang memadai untuk beramal. Nah, ketika akhirnya kemudian Sayyidina Mu'adz sebelum wafatnya menyampaikan hal itu bukan berarti melanggar larangan Nabi. Jadi melanggar larangan Nabi, tapi ini ilmu dan juga penting disampaikan. Lalu kemudian ya insya Allah sudah ada beliau mungkin sudah beristihad, tidak ada kekhawatiran lagi untuk salah paham sehingga ketika seseorang mendengar hadis ini itu lalu kemudian mereka akan merasa cukup dengan itu, yang penting pokoknya saya sudah bersyahadat. Jadi gitu. Mungkin yang waktu itu ini sudah tidak. Di samping ya karena beliau sudah menjalani ajal, khawatir beliau malah dosa karena menyimpan ilmu. Ada sebagian seperti yang tadi kita sebutkan, sebagian ilmu itu yang begitu spesial dan khususnya itu sama sekali tidak disampaikan kepada yang lainnya. Dan itu juga bisa dari ijtihad para sahabat. Jadi gitu, dengan pertimbangan maslahat madarat. Jadi ya semua tahu apakah ini memang ilmu umum. Kalau ini umum seperti yang saya sampaikan kepada sahabat Mu'adz ini. Tapi sementara saja tidak disampaikan karena ada kekhawatiran tertentu. Jadi ya kayak contoh larangan Nabi SAW untuk larangan beliau untuk penulisan hadis ya. Bersama Al-Quran itu kan ada beberapa hadis yang di mana Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk menulis mencatat hadis. Jadi gitu. Beberapa ada. Jadi gitu. Nah,
Tapi ini para sahabat memahaminya bahwa ini bukan mutlak. Artinya larangan yang mu'allal, yang mafhumah illatuhu, terpahami alasannya, faktor penyebabnya. Jadi, yaitu ya dikatakan para ulama bahwa ada kekhawatiran kalau nanti ini Al-Quran wahyu setiap kali turun dicatat oleh para pencatat wahyu, terus kemudian kalau sampai hadis juga dicatat ditulis, jadi itu khawatirnya ada pencampuran, tercampur antara wahyu Al-Quran dan hadis. Jadi tapi ketika setelah itu kemudian para sahabat itu mencatat, menulis hadis juga, setelah kekhawatiran itu hilang, insya Allah gitu. Tapi tadi yang kita sebutkan bahwa ada yang bahkan sama sekali tidak, jadi tidak disampaikan sama sekali. Ya seperti contoh ilmu tentang nama-nama sahabat nama-nama kaum munafikin, jadi gitu, kaum munafikin, yang ya sampai wafatnya Sayyidina Hudzaifah, yaitu tetap menjadi misteri, tetap menjadi rahasia terbawa oleh beliau, insyaallah gitu. Begitu juga ada hadis di mana sahabat Abu Hurairah itu berkata, jadi aku mendapatkan beberapa hadis dari Nabi tentang beberapa hal, begitu, yang beliau katakan seandainya itu aku sampaikan kepada kalian, mungkin leher ini akan terpenggal. Ya ini berarti khusus sifatnya. Wallahu alam, tidak disebutkan apa, tapi intinya adalah berarti ada sesuatu yang beliau terima dari Nabi, dan itu jelas merupakan ilmu, tapi ini khusus. Jadi informasi apa dan khusus sekali, sehingga sahabat terus itu bisa berdampak. Bisa berdampak sehingga kemudian beliau tidak menyampaikannya, insyaallah gitu. Baik, ini kita hadits berikutnya ini juga artinya riwayat lain, jalur lain, redaksi lain, tapi secara umum semakna. Jadi kita baca saja, insyaallah secara umum hanya redaksinya yang berbeda. Kalau ini langsung dari Sayyidina Mu'adz langsung hadisnya. Kalau tadi lewat sahabat Anas, gitu. Nah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, baina ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika aku di belakang Nabi membonceng beliau, itu di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan, laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahal. Jadi tidak ada batas antara aku dengan beliau, kata sahabat Mu'adz ini, kecuali akhiratur rahal. Akhiratur rahal itu adalah, jadi ini kan misalnya nunggang keledai atau bagal atau unta. Itu kan di atas semacam ini, yang tempat duduknya itu di belakang, bagian belakang yang pas di lurus dengan punggung itu ada kayu, jadi gitu, kayu yang nyambung dengan tempat duduk di atas kendaraan hewan tunggangan itu untuk bersandar. Itulah akhiratul nahal. Sehingga ketika seseorang membonceng di belakang, berarti itu setelahnya kayu atau pembatas yang dipakai sandaran oleh yang naik di depannya, yaitu dalam hal ini adalah Nabi SAW. Nah itu sahabat Mu'adz menegaskan bahwa itu belum dekat ya, nama pertama di atas hewan tunggangan, terus pembatasnya hanya itu, hanya akhiratul rahal, atau di riwayat lain disebut mu'akhiratul rahal. Ya tadi, artinya bahwa sandaran pengendara. Faqala, sama secara umum beliau bersabda, ya Mu'adz, mengambil wahai Mu'adz, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik.
seperti yang tadi kita sebutkan. Itu. Sumasara sa'atan, kemudian Nabi SAW setelah manggil itu diam dan berjalan. Jadi satu waktu atau satu saat, sumakala kemudian beliau bersabda lagi, memanggil ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qultu labbaik Allah, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Jadi dijawab seperti itu, sumasara sa'atan. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi sesaat. Jadi sumakala kemudian beliau bersabda ya Mu'adz, sampai yang ketiga memanggil wahai Mu'adz. Qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Jadi gitu. Qala, terakhir baru kemudian bersabda. Jadi, bertanya hal tadri ma haqqullah ala ibadi. Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Perhatikan ini. Hak Allah atas hamba-hamba adalah mereka harus beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Intinya bertauhid dalam ibadah dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi dengan Allah itu merupakan hak Allah. Sehingga ketika seseorang itu melanggar tauhid, melakukan kesyirikan itu berarti melanggar hak Allah. Merampas hak Allah. Baik, jadi seperti itu. Intinya dari itu hak Allah Ta'ala. Sumasara sa'atan. Jadi kemudian beliau berjalan sesaat. Sumakala ya Mu'adz bin Jabal, manggil lagi. Jadi gitu. Wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Jadi faqala, kemudian lalu Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu. Jadi apakah kamu tahu apa hak hamba atas Allah? Maksudnya adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Ini karunia Allah sebetulnya. Jadi aslinya semua hak Allah Ta'ala. Tapi karena Allah itu Rahman Rahim, gitu. Jadi sebetulnya ketika para ulama biasa menyatakan bahwa seseorang ketika dikatakan bahwa ketika kita dirahmati Allah itu hakikatnya sebetulnya bukan karena kita berhak dirahmati. Tapi karena Allah yang berhak merahmati. Jadi itu bagian rahmat Allah Ta'ala. Nah, di sini juga kita memahaminya begitu. Meskipun secara tekstual dikatakan apakah kamu tahu apa hak hamba jadi atas Allah jika mereka telah melakukan itu. Ya, melakukan apa? Jadi ibadatullahi wahdah. Jadi wa adamu syirki bihi. Jadi beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, itu dibahasakan itu hak hamba. Seolah-olah itu kita berhak menuntut kalau sudah begini. Itu. Tapi kita memahaminya bahwa sebetulnya ini adalah merupakan bagian dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya bukan hak hamba, tapi Allah yang memberikannya. Jadi Allah yang memberikannya. Seperti ketika ahli surga berhak masuk surga, itu maksudnya adalah bahwa itu Allah memberikan hak itu, hakikatnya tidak. Termasuk amal kan kita ada hadis yang menyebutkan bahwa jadi bahwa la yanju ahadun minkum bi amali. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka untuk masuk surga itu murni karena amalnya. Bahkan termasuk Nabi SAW.
Karena para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Amal engkau yang begitu istimewa tidak bisa dijadikan andalan penjamin untuk engkau selamat. Wala ana. Jadi tidak juga aku illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Jadi atau bi fadli minhu wa rahmah. Jadi tidak juga aku. Jadi jangan sampai di antara kita kemudian salah berpikir bahwa kemudian karena kita sudah bersyahadat, kita terus kemudian kita merasa punya hak. Itu Allah. Allah membahasakannya begitu, tapi maksudnya adalah bahwa itu hak karunia Allah. Tetap hak karunia Allah Ta'ala. Maka tadi dikatakan bahwa termasuk aku, amalku itu juga tidak bisa menjamin atau tidak bisa menjadikanku selamat dari neraka dan masuk ke surga. Jadi kecuali jika Allah melimpah ruahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, sehingga ketika dibahasakan di sini hakul ibad, itu maksudnya adalah Allah yang berikannya. Jadi memberikan hak itu sebagai karunia, sebagai rahmat Allah Ta'ala. Itu penting untuk kita pahami. Tapi ya ini juga lagi-lagi ketika Allah membahasakan seperti itu, ini kita tahu betapa karim, jadi betapa maha mulianya Allah, betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha rahman rahimnya Allah Ta'ala. Jadi itu seperti itu. Nah, qultu aku menjawab Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya ini adalah adab ketika, dan kita dapati seperti ini ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat itu rata-rata selalu jawabannya Allah wa Rasulullah alam. Ini etika adab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah jika mereka sudah menunaikan kewajiban dengan mentauhidkannya, beribadahnya kepadanya dan tidak menyekutukannya, itu sudah tertunaikan, maka jadi hak Allah, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Lagi-lagi kita tegaskan di sini yang dimaksud adalah siksaan yang kekal abadi. Di sini maksudnya itu jangan sampai ini dipahami secara salah. Berarti ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah merasa bertauhid, kita sudah beribadah dan tidak menyekutukan Allah, terus kemudian kita merasa sudah pasti masuk surga. Kita merasa sudah ngantongin visa dan tiket ke surga. Jadi seolah-olah kita sudah punya ini, begitu. Bahwa kita optimis, ya wajib bahkan. Kita punya roja, kita optimis, insya Allah untuk mendapatkan itu. Tapi kita tidak kemudian bersikap secara berlebihan dengan seolah memastikan pasti, yaitu dikatakan itu termasuk penyakit hati. Kalau seorang karena iman yang dimilikinya, amal yang dilakukannya, ibadah yang dimilikinya, terus kemudian merasa saya sudah aman, saya sudah pasti masuk surga, saya sudah pasti selamat dari neraka. Nah, itu berarti orang itu terjangkiti penyakit hati yang berupa al-aman min makrillah. Merasa aman dari azab Allah. Selama orang dalam hidupnya di dunia ini itu tidak ada yang aman 100%. Tapi kita harus optimis. Itu mutlak harus optimis. Jadi gitu. Nah, di sini yang kita pahami yang dibahasakan sebagai hakul ibad Allah, hak hamba atas Allah itu artinya kita memahami itu janji Allah. Janji Allah. Nah, fokus kita di sini itu jangan salah. Jangan sampai fokus kita adalah yang tadi dikhawatirkan Nabi. Idzan yattakilu. Merasa cukup dengan iman, tauhid, dan amal yang sudah kita miliki. Jadi gitu. Kita harus di sini menyikapinya bahwa ini bagian dari janji Allah Ta'ala.
Tapi tetap kita di satu sisi kita punya optimisme, kita punya roja, kita punya harapan yang sangat kuat kepada rahmat Allah Ta'ala dan kepada janji Allah Ta'ala. Insya Allah ini akan dipenuhi Allah Ta'ala. Tapi di saat yang sama kita tetap, selama kita hidup di dunia ini, ya seperti yang mungkin yang biasa saya sampaikan, ada riwayat Allah alam dari Sayyidina Umar misalnya, itu bahwa beliau diriwayatkan berkata, seandainya kok Allah Ta'ala itu menjamin semua hambanya, semua manusia masuk surga, kecuali satu saja, dan satu itu nggak disebutkan siapanya, itu niscaya aku khawatir kalau yang satu yang dikecualikan itu adalah saya. Jadi sebagian para sahabat kita tahu semuanya. Jadi kesaksian Allah Ta'ala kepada para sahabat, tapi tetap sahabat itu seperti diceritakan oleh para tabi'in, itu mereka bertemu dengan sekian banyak sahabat, itu satu hal yang paling mereka takutkan adalah takut terjangkit penyakit munafik. Ini sahabat. Jadi tetap seperti itu. Nah, kita memadukan antara khauf dan raja seperti ini insya Allah. Yang terpenting bagi kita adalah karena hak yang diberikan Allah kepada hamba itu bersyarat, yaitu bahwa Allah tidak menyiksa mereka dengan siksaan kekal di neraka. Kekal di neraka itu maksudnya adalah idza fa'alu. Perhatikan. Fokus kita di sini adalah hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu. Jadi, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah idza fa'alu? Nah, idza fa'alu syarat jika mereka melakukan tauhid dalam ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi gitu. Nah, ini yang susah dan sulit untuk dijamin. Dipastikan. Jadi gitu. Kita berusaha. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita memenuhi ini. Karena Allah akan memberikan hak hak kepada kita, hak untuk dirahmati Allah, hak untuk diselamatkan Allah Ta'ala, hak untuk dicintai Allah Ta'ala, hak untuk dimasukkan surga Allah Ta'ala itu. Dan itu karunia Allah, bukan kok asli milik kita. Allah, pemberian Allah Ta'ala. Yang dikatakan hak kita, hak makhluk, itu karunia Allah, pemberian Allah Ta'ala. Allah yang memberikannya. Jadi sama seperti orang yang punya harta, itu harta saya. Hakikatnya kan itu pemberian Allah Ta'ala. Milik Allah. Jadi gitu. Baik. Nah, sehingga fokus kita itu adalah di sini. Jadi bagaimana kita memenuhi idza fa'aluh itu. Dengan kita bertanya, apakah betul bahwa jadi kita sudah memenuhi itu. Jadi hal fa'alna. Jadi apakah kita sudah melakukan dengan memberikan hak Allah sebenarnya. Nah, ini artinya bahwa hidup kita di dunia ini itu dalam rangka untuk itu. Makanya kan dan kita dicipta itu hanya untuk itu, seperti Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepada. Tentu dengan tidak menyekutukannya. Dan seluruh rasul diutus Allah Ta'ala itu adalah untuk menyampaikan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, setiap nabi mengatakan itu kepada setiap rasul, mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku, jadi beribadah kalian semuanya kepada Allah. Jadi gitu, karena tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi bagi kalian kecuali Allah Ta'ala saja. Baik, insya Allah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa istiqamah dalam menjaga syahadat tauhid, baik tauhid fil ghayah dalam tujuan maupun juga tauhid dalam wasilah, sarana, jalan. Bahwa jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini yang menuju Allah itu hanya lewat jalan yang dari Allah, diridhai Allah, dan itu hanya dititipkan melalui nabinya. Untuk saat ini Nabi Pamungkas, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita betul-betul menjadi
hamba Allah yang diridhai olehnya, dan nanti akan diberikan hak oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala untuk tidak Allah siksa, untuk Allah masukkan ke dalam surga, begitu. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di jalan tauhid dan bersih dari syirik. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah itu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah. Monggo barangkali mungkin waktu sudah 20.30. Tapi kalau barangkali mungkin ada yang ingin barangkali menambahkan di antara para ustadz yang ada di sini. Tadi Ustadz siapa yang Heru atau siapa yang lainnya, monggo. Kalau ada tambahan-tambahan bisa langsung. Monggo. Nggih. Afan, ana mau bertanya Ustadz. Ya. Ya. Silakan. Ya. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya Ustadz sudah pernah menjelaskan tentang masalah ikhlas, yaitu ikhlas itu adalah bisa menjadi 5 hal, yaitu takut, lalu harap, lalu taat, syukur, dan cinta. Nah, itu terus selain itu juga Ustadz pernah membahas tentang sebuah hadis bahwa amal itu bahwa kita dilarang untuk mengatakan ini untuk Allah dan karena yang lain. Seingat saya seperti itu. Lalu pertanyaan saya, apakah amal ibadah itu akan diterima apabila niatnya itu adalah misalnya karena mengharapkan, karena tadi ya, jadi harapnya karena harap yaitu mengharapkan surga, tapi selain itu kita juga punya niat yang lain, yaitu misalnya untuk mencari relasi gitu. Jadi misalnya sholat itu niat kita ya kita mengharapkan pahala sehingga mengharapkan surga, tapi juga kita punya niat agar mendapatkan relasi sehingga misalnya bisnisnya lebih lancar gitu misalnya. Apakah ketika seseorang niat misalnya untuk sholat itu niatnya ada 2 itu, apakah sholatnya diterima Ustadz? Ya, mungkin tergantung ini ya. Iya. Jadi tergantung niat. Jadi bentuk niat dan keinginan harapan kedua itu seperti apa. Kita sudah sampaikan bahwa pamrih berharap sesuatu dengan amal ibadah kita itu ikhlas. Tapi dengan syarat, kita sebutkan dengan syarat bahwa harapan itu tetap digantungkan kepada Allah. Kayak tadi misalnya bahwa kita bisnis ingin dapat relasi, kita berdagang ingin dapat pelanggan banyak, maka kita salat duha, kita tilawah Al-Quran, ketika kita mau ke toko kita zikir dulu, kita baca doa-doa dulu. Itu ingin dapat pahala Allah Ta'ala, tapi ingin juga ini. Mudah-mudahan dengan ini, itu kita kalau pikiran kita pada saat melakukan itu, mudah-mudahan dengan ini Allah menolong saya, merahmati saya, sehingga membuat dagangan saya laris. Sehingga di sini Allah kemudian membuka peluang-peluang untuk saya punya relasi tambahan. Tetap Allah. Jadi gitu maksudnya gitu. Kalau seperti itu bagian dari ikhlas. Jadi selama roja itu kita gantungkan kepada Allah, kita alamat kepada Allah, maka itu ikhlas. Nanti bedanya hanya peringkat-peringkatnya. Jadi antara misalnya seseorang salat duha itu berharap kepada Allah untuk mendapat satu kamar atau satu rumah di surga misalnya. Itu yang dipikirkan. Atau ingin mendapatkan cintanya. Ingin dapat ridhonya. Pokoknya ingin Allah meridhoi aku.
maka dia sholat duha, maka dia tilawah. Begitu. Nah, yang lainnya atau di kesempatan lain seseorang sama sholat duha, tilawah Al-Quran, zikir, itu ngarep sesuatu, berharap sesuatu itu apa? Ya, kemaslahatan duniawi. Tapi tadi maksudnya adalah ini saya harapkan menjadi wasilah. Semoga Allah SWT itu memudahkan rezeki saya, memudahkan jodoh saya. Allah. Jadi gitu. Allah menggerakkan para pelanggan. Allah mungkin mendekatkan jodoh saya. Selama diarahkan kepada Allah, meskipun yang diharapkan itu duniawi, itu ikhlas. Tapi peringkatnya tentu lebih rendah kalau dibanding dengan rojak yang untuk mendapatkan surganya, rojak untuk mendapatkan ridhonya, rojak itu lebih tinggi. Tapi sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas, tapi tingkat ikhlasnya tidak sama. Jadi gitu. Itu bedanya. Jadi sehingga tadi kalau maksudnya ingin tambah relasi itu maksudnya apa? Oh, dia sholatnya di depan relasi itu. Atau di depan orang yang diharapkan katakan aja, ini orang baik. Ini relasi saya ini orang yang suka, orang yang beribadah. Maka kemudian kita tunjukkan ibadah. Itu baru syirik, baru syirik riya ya maksudnya. Itu baru riya dan itu baru rusak amalnya. Itu maksudnya. Jadi, tapi kalau misalnya ini bercabang, ya ingin dapat pahala, ya ingin dapat surga, ingin selamat dari neraka, ingin dapat jodoh, ingin dapat pekerjaan, ingin laris rezekinya. Selama semuanya ini itu rojaknya digantungkan kepada Allah, pamrihnya digantungkan kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Yaitu bahwa ini saya beramal ini adalah tawasul, wasilah. Mudah-mudahan dengan ini Allah mencintai saya. Mudah-mudahan dengan ini Allah meridhai saya. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberi pahala kepada saya. Mudah-mudahan ini Allah menyelamatkan saya dari neraka. Mudah-mudahan dengan ini Allah memasukkan ke surga. Mudah-mudahan dengan ini Allah bagi yang ingin berjodoh semua Allah memudahkan jodoh saya. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga saya. Mudah-mudahan Allah mungkin yang barangkali mungkin keluarganya ada masalah cekcok. Mudah-mudahan Allah mengharmoniskan. Nah, ini ada 3, 7, mungkin 17 kepentingan dari satu amal itu selama semuanya digantungkan kepada Allah itu ikhlas. Jadi gitu. Tapi kalau tadi merekrut apa itu dengan kita menunjukkan supaya orang tertarik karena melihat salat kita. Itu baru riya, insya Allah gitu. Bisa ditangkap ya, insya Allah. Jadi ya walaupun ada niat juga untuk mendapatkan pahala, tapi sepanjang ada niat yang lain yang bukan kepada Allah tapi mengharapkan dari manusia, itu berarti tidak diterima ya Ustadz? Iya, kalau itu menjadi dasar untuk kita sholat, menjadi dasar untuk kita beribadah. Jadi gitu. Baik Ustadz. Jadi misalnya bahwa supaya dimudahkan jodoh saya dengan kita membagus-bagus sholat kita di depan calon mertua kita atau orang yang mungkin nanti akan menceritakan tentang sholat kita, itu baru. Jadi gitu. Tapi kalau itu ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat ini itu engkau mendekatkan jodohku, atau mungkin ada yang sudah dibidik misalnya, mudah-mudahan mencocokkan, membuat dia dekat dengan aku itu. Tapi kepada Allah. Tapi kalau itu diarahkan kepada orang, itu baru rusak. Insya Allah gitu. Itu insya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Saya silakan. Jadi hadis senada itu pernah saya dengar, katanya juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, yang konon beliau sampai dimarahi atau dipukul oleh Sayyidina Umar karena meriwayatkan hadis ini, karena kekhawatiran itu tadi, bahwa orang akan memudah-mudahkan beragama hanya sekedar hanya bersyahadat gitu. Cuman hadis ini kan sudah tersebar sampai sekarang juga. Nah, sehingga banyak di kalangan kita, di masyarakat itu juga
beragamanya itu yang penting kan saya sudah bersyahadat gitu. Ada yang karena malas, ada yang karena memang tidak mau dan sebagainya itu. Nah, bagaimana dengan kita nih menyikapi mereka ini? Apakah layak mereka dianggap sebagai seorang Muslim karena ada hadis yang mengatakan bahwa pembeda antara Muslim dan kafir itu adalah ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Pertama untuk hadis ini sudah tersebar. Apakah tidak mungkin akan ada orang yang memahami secara salah seperti yang dikhawatirkan Nabi, seperti yang dikhawatirkan Sayyidina Umar? Tetap ada saja. Nah, berarti gimana apa solusinya? Ya berarti disinilah sebagian atau bagian dari kewajiban para ulama. Jadi, dan dalil atau hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman tidak terhitung jumlahnya. Tidak hanya ini saja, jadi gitu. Ya kita tahu selama ini kan orang-orang yang salah dalam persepsinya dan pemahamannya banyak sekali. Artinya bahwa di sini kita bukan kemudian hadis ini, ayo kita tarik hadis ini kita sembunyikan, enggak. Jadi gitu. Ini sudah menjadi ilmu dan memang itu juga penting. Cuman kita luruskan pemahamannya, jangan sampai kemudian orang ngandalkan. Dan ini juga tidak hanya ini ya, tidak hanya masalah ini saja syahadat, tapi juga ada yang mengandalkan 1-2 amal. Jadi bahwa seseorang itu punya optimisme lebih besar tentang amal itu oke, bagus itu. Tapi maksudnya adalah bahwa udah orang cukup pokoknya sudah bersyahadat, selesai, aman. Enggak berusaha untuk menambah amal atau berusaha untuk membuktikan syahadatnya, atau orang sudah apa gitu terus kemudian tidak yang lainnya. Jadi gitu. Nah ini kita bagaimana mungkin ada sebagian sahabat, ada sebagian masyarakat yang udahlah apa itu kalau kita bersolawat kepada Nabi akan disyafaat Nabi, udah merasa aman dengan itu. Nah ini yang salah gitu. Jadi itu benar itu, tapi maksudnya adalah ketika kita juga mengamalkan yang lain-lainnya. Jadi kita padukan. Jadi sekali lagi bahwa yang tadi itu kita memahaminya karena hadis sudah tersebar dan memang ya ini bukan yang khusus. Jadi khususnya waktu itu tuh sementara sifatnya. Sementara. Nah, akhirnya kan dibuka. Jadi gitu. Nah, ketika dibuka kan berarti ada kekhawatiran untuk disalahpahami oleh banyak. Kalau dulu Nabi dan para sahabat itu mengkhawatirkan kesalahpahaman dari sebagian sahabat, generasi sahabat itu juga mungkin menyalahpahami, apalagi generasi sesudahnya di zaman kita saat ini. Nah, tapi gimana? Ya itu tadi, berarti disinilah kewajiban para ulama, insya Allah itu. Adapun tadi saya jadi nyinggung tentang masalah hadis itu ya, al-farqu apa itu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum apa itu as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Jadi bahwa pembeda antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Ini terkait dengan meninggalkan salat itu ada 2. Kalau seseorang meninggalkan salat itu karena berdasarkan keyakinan akan tidak wajibnya salat, itu semua ulama sepakat kafir. Tapi kan untuk seperti ini harus dinyatakan kan. Jadi seperti ini harus dinyatakan. Jadi kita ada pernyataan eksplisit bahwa dia nggak sholat memang karena meyakini sholat nggak wajib, nggak harus. Bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi karena keyakinannya meyakini mengingkari kewajiban. Itu semua sepakat. Tapi kalau meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas, dia tetap tahu dan yakin bahwa sholat wajib. Sama seperti orang yang mencuri, itu tahu itu haram. Jadi gitu. Membunuh tahu itu haram. Cuma ya karena hawa nafsu, karena berbagai pengaruh buruk dan sebagainya. Nah itu arti bahwa termasuk meninggalkan sholat karena malas, tapi dia masih tetap tetap tahu dan meyakini bahwa satu wajib, tapi karena malas, karena lemah iman, karena hawa nafsu. Nah di sini para ulama berselisih. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal
sesuai dengan tekstual hadis bahwa yang meninggalkan salat tanpa uzur syar'i itu telah kafir. Tapi mazhab yang lainnya, utamanya mazhab Syafi'i, itu tidak. Jadi selama yang meninggalkan salat itu bukan ma'al istihlal, jadi bukan karena meyakini halalnya meninggalkan salat berarti mengingkari kewajiban salat, maka selama tidak karena mengingkari kewajiban salat itu masih dihukumi mukmin fasik, mukmin fajir. Kufurnya di situ adalah kufur duna kufur. Kufur asghar, bukan kufur akbar. Kalau Imam Ahmad itu kufur akbar berarti murtad, tapi ulama-ulama yang lainnya itu masuk kategori kufrun asghar. Jadi selama tadi itu selama bahwa yang meninggalkan salat itu bukan karena mengingkari kewajiban salat. Nah, dari mana kita tahu itu? Harus dengan pernyataan. Sehingga tidak bisa ketika kita lihat, meskipun kita lihat nggak pernah salat sama sekali misalnya, yang kita tahu. Jadi gitu. Selama tidak ada pernyataan dia yang jelas-jelas bahwa dia tidak salat itu karena memang tidak meyakini atau meyakini salat tidak wajib, ya gitu. Itu baru. Tapi ketika nggak ada pernyataan, maka secara umum itu kalau selain mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu masih dihukumi mukmin tapi fasik. Insya Allah gitu. Barakallahu fikum. Jadi, ada yang lain? Kita cukupkan sudah 20.46. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Semoga insya Allah nanti masih nyambung nyambung tema kita di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan melimpah ruahkan keberkahan, perlindungannya, dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Jam atas suwun. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.